Kak. Halo. Silakan duduk, silakan. Oke, aku duduk ya Kak. Ya, gimana tadi perjalanannya ke sini? Macet nggak? Oh, tadi perjalanannya cukup padat ya Kak, karena kan ini kan kita sore dan orang pulang kerja, jadi kayak beneran di kereta tuh penuh banget. Terus tadi aku sempat naik Transjakarta juga, dan itu macet banget sama perjalanan. Dan apa ya, padat, baik jalanannya maupun di dalam Transjakartanya itu padat banget sih Kak. Wah, perjalanan yang panjang ya. Terus tadi ke sini langsung ke sini tuh dari rumah atau dari kampus nih Kak? Nah, kebetulan tadi aku sempat ada ketemuan dulu sama teman di Pinang Ranti. Jadi aku abis dari Pinang Ranti sih Kak, terus baru ke sini. Oh ya, ngomong-ngomong ngobrol di sini nyaman gak nih Kak? Oh, nyaman banget kok Kak, nyaman. Alhamdulillah kalau nyaman. Kalau misalkan di ruangan ini ada yang bikin gak nyaman, bilang aja ya Kak. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong aku manggilnya siapa nih? Namanya kan Nayara Daivanisa ya? Iya. Iya. Dipanggil Deva aja Kak. Oh ya Kak Deva. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat Kak Deva karena udah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk datang ke sesi konseling kita hari ini. Karena aku tahu banget sesi konseling pertama itu pasti nggak mudah ya. Jadi aku mau apresiasi Kak Deva karena udah berani untuk datang ke sesi konseling kita hari ini. Masih banyak juga ya Kak buat apresiasinya. Iya. Aku juga mau mention kalau Kak Deva itu nggak usah khawatir karena sesi konseling kita hari ini akan dijaga kerahasiaannya. Kecuali nanti kalau ada indikasi hal-hal yang berbahaya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Karena tujuan konseling kita hari ini kan supaya Kak Deva jadi bisa ngerasa lega dan bisa mengenal diri Kak Deva lebih baik, dan kita pelan-pelan bisa coba untuk nyari solusi dari hal-hal yang bikin Kak Deva nih ngerasa nggak enak. Oke deh kalau gitu, aku jadi lebih tenang. Soalnya gugup banget kan, ini baru pertama kali Kak. Oke, kita mulai bicara santai aja ya nih Kak. Oke. Kita mulai dari topik-topik yang ringan-ringan aja. Gimana nih Kak Deva kabar hari ini, akhir-akhir ini juga? Wah, kalau ditanyain kabar tentang hari-hari ini sebenarnya ada baik dan enggaknya ya. Jadi kayak selama 2 minggu terakhir aku punya mah gitu Kak. Dan ini udah lama sebenarnya mah ini. Kayak dari aku kecil tuh udah ketahuan kalau aku tuh punya mah. Tapi beberapa tahun terakhir itu makin parah ternyata mahnya, terutama pada saat aku kelas 12 SMA gitu, pas mau kita harus kuliah, mempersiapkan kuliah dan segala macamnya itu jadi trigger buat aku, dan mahku tuh makin parah dan sempet dirawat terus kan waktu itu. Nah, akhir-akhir ini mahnya juga buat setahun belakangan udah mulai bisa dikendaliin. Terus juga mahnya itu karena pikiran-pikiranku sebenarnya, tapi akhir-akhir ini sama 2 minggu agak susah untuk dikendaliin lagi sakit mahnya. Jadi aku kayaknya butuh banget buat sesi konseling, soalnya aku stres banget sama, sekarang kan aku mahasiswa Kak, semester 6, dan itu lagi banyak dan padatnya banget buat ngerjain tugas. Terus tugasnya itu juga rata-rata tugas besar, dan ada satu mata kuliah namanya penelitian ilmiah, dan itu tuh kita harus kayak semprot kecil-kecilan gitu Kak. Dan di tengah polemik itu kita tuh disuruh ngelakuin banyak tugas kan, kayak nggak cuma itu satu-satunya matkul yang ada di semester 6, tapi ada juga matkul yang lain yang juga pasti punya tugas besar, dan ada tugas individu juga, ada tugas kelompok, terus nanti harus ke lab. Jadi lebih banyak nyari subjek sih Kak sekarang, karena kebetulan aku sekolahnya tuh berkaitan sama orang, jadi tuh kayak butuh banyak subjek yang orang gitu. Jadi itu sih Kak, itu yang bikin aku stres banget di 2 minggu terakhir, bahkan suka sakit lagi gitu Kak. Lumayan padat banget ya Kak Deva. Terus kakak ngelakuin apa? Kakak udah ada pikiran untuk cara ngatasin hal itu gimana gitu? Sebenarnya udah ada pikiran ya Kak, tapi tuh nggak bisa aku lakuin gitu. Jadi tuh sebelum sehektik ini aku tuh udah ngelakuin kayak journaling, terus juga aku ngelakuin olahraga rutin. Tapi sekarang tuh nggak bisa coping stres, aku nggak tahu harus kemana, karena jatuhnya jadinya jelek gitu kan. Aku nggak ada semangat buat ngelakuin aktivitas yang biasanya aku lakuin. Journaling juga jarang, terus juga olahraga udah lama banget, aku hampir 4 bulan 6 bulan aku udah nggak olahraga
olahraga lagi. Terus dan itu jadi berdampak sama jujur berat badan. Dan berat badanku entah kenapa sekarang kalau misalkan aku stres dikit, kalau aku stres sekarang gitu ya, nggak bisa berhenti makan, aku nggak bisa kenyang. Jadi kayak kemarin aku makan ayam geprek, terus ayam gepreknya tuh beneran nasinya banyak banget dan ayamnya 2. Ya. jadi kayak aku nggak tahu kenapa nggak bisa kenyang dan begadang. Aku tuh sebenarnya nggak bisa begadang kan, cuma sekarang akhir-akhir ini aku jadi begadang jam 11 baru tidur, setengah 12 baru tidur. Mungkin itu juga karena kemarin kita habis lebaran juga ya, puasa, dan itu polanya tuh mulai dari situ. Jadi ke bawah sampai sekarang dan aku nggak tahu gimana harus stopinnya gitu. Jadi dampak dari stres kakak itu ngaruh ke pola makan sama jam tidur kakak gitu tuh. Sebenarnya itu yang journaling, olahraga gitu-gitu udah bagus kan ya. Dan menurut Kak Deva tuh kenapa kakak ngerasa gak semangat gitu untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi? Pertama ngerasa kayak nggak punya waktu. Kayak setiap hari kan ke kampus ya, walaupun ada hari-hari tertentu yang cuma mungkin sejam doang ke kampus, tapi rasanya tuh tetap aja aku ngerasa dikejar-kejar sama banyak hal. Terus jadi aku ngerasa aku nggak bisa fokus nih sama apa yang aku butuhin. Kayak aku nggak bisa fokus buat olahraga, padahal tuh sebenarnya mungkin ada aja gitu waktunya. Cuma karena aku pikiranku udah yang kayak nanti kalau misalkan aku olahraga tugasku nggak bakal kelar, terus kayak aku harus ke kampus. Kebetulan aku kalau kampus itu kan naik ini ya, sekarang naik angkot. Nah tuh aku mikir kayak kayaknya nggak cukup deh waktunya buat olahraga di pagi hari, padahal tuh sebenarnya bisa kan di sore hari ya kan. Cuma aku tuh mikirnya olahraga tuh enaknya di pagi hari gitu. Dan kalau udah di sore tuh aku udah males buat ngapa-ngapain. Nah jadi itu sih yang bikin akhirnya susah gitu buat ngelakuin hal itu lagi. Kalau kayak gitu kan berarti baru prasangka Kak Deva ya. Kak Deva sendiri udah pernah maksain diri belum untuk nyoba olahraga di sore hari atau journaling lagi? Sebenarnya kalau buat maksain diri udah pernah untuk olahraga di sore hari Kak, cuma nggak konsisten. Untuk kebesokan harinya itu susah banget buat dicoba lagi. Dan kalau buat journaling sendiri biasanya kalau misalnya aku udah mumet, udah beneran kayaknya aku bakalan GERD parah deh gitu, aku baru journaling. Jadi kalau udah beneran parah baru. Jadi itu gimana Kak? Apakah bagus atau gimana? Ya sebenarnya polanya kurang bagus ya Kak Deva. Kalau melihat aktivitas Kak Deva yang journaling, olahraga itu kan udah positif banget nih. Dan mungkin karena emang Kak Deva lagi stres-stresnya sama kuliah, jadi ya wajar aja sebenarnya semangatnya agak turun, ya kan, motivasinya juga agak turun. Dan di sini sebenarnya kita gimana nih supaya Kak Deva itu kan bisa jadi termotivasi lagi, supaya juga emahnya nggak kambuh gitu-gitu kan. Dan Kak Deva sebenarnya juga udah tahu kan apa yang harus dilakuin. Sebenarnya itu udah bagus banget. Oh iya sih, cuma aku merasa kurang konsistennya aja sih Kak. Di konsistennya. Tapi aku juga nggak tahu gimana caranya buat harus ngekonsistenin hal-hal itu. Karena aku merasa banyak banget, karena di lain kuliah aku juga ada kegiatan-kegiatan lain kan ya, karena aku ikutan volunteer. Jadi itu aku ngajar di tiap hari Sabtu. Nah di lain itu aku masuk ke Karang Taruna, dan di Karang Taruna ini kebetulan aku masuk ke yang intinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu pasti ada aja gitu dadakan. Tiba-tiba aku harus rapat malam-malam, terus tiba-tiba ada cara ini, ada cara itu. Aku jadi kayak merasa terlalu banyak hal gitu yang semuanya tuh hektik aku lakuin di tiap hari gitu sih Kak. Nah, karena Kak Deva kan udah tahu nih Kak Deva lagi ada sakit ya kan, MAH atau GERD itu.
Tapi Kak Deva masih kuliah dan ngambil volunteer atau Karang Taruna itu kan masih aktif ikut di kegiatan masyarakat. Gimana Kak Deva manage waktunya? Sejauh ini aku selalu cerita sama temanku, kayak mereka, aku sebisa mungkin cerita, mereka tahu jadwalku apa. Jadi kalau misalkannya sejauh ini kan di kuliah lebih banyak tugas yang kelompok ya. Nah selama tugas kelompok itu aku pasti udah ngebagi-bagi itu Kak, bagianku yang mana, bagian teman-temanku yang mana. Terus nanti kalau misalnya udah dibagi-bagiin kayak gitu, aku biasanya langsung ngerjain. Aku lihat dulu jadwalku, misalnya besok harus apa dan harus apa. Sebisa mungkin aku udah kerjain dari sebelum hal itu terjadi. Atau kalau misalkan aku lagi hektik-hektiknya, aku bakalan minta tolong sama temenku, kayak boleh nggak kalau misalnya nanti aku yang kayak gini-gini aja. Jadi kayak tukeran tugas gitu. Terus abis itu sejauh ini support dari teman-temanku juga aman banget sih Kak. Cuma aku ngerasa kadang suka ngasih energi negatif aja sama temen-temenku karena aku lagi capek banget misalnya. Terus aku tiba-tiba nggak mau, mungkin karena Karang Tarunanya atau karena volunteernya kayak gitu. Terus kalau manajemen waktuku buat tugas sih aman, tapi kalau manajemen waktu buat kayak tidur itu susah banget sih buat aku lakuin. Tapi sejauh ini sekarang tidurku selama 2 minggu ini udah kurang banget buat tidur di atas jam 11. Sekarang aku udah tidur jam setengah 11 gitu. Tapi tetap aja perutku tuh tetap sakit. Karena biasanya kan aku jam setengah 10, jam 10 tuh udah tidur, jam 9 tuh udah tidur gitu. Jadi sekarang perutku tuh kayak balik lagi ke setelan awal, yang mana dia kaget gitu ya kayaknya, karena aku paksain buat ya berarti harus tidur di jam segitu. Iya wajar sih, karena kan sebelum-sebelumnya udah dibiasain tidur teratur, tiba-tiba tidur di atas jam 12 begadang-begadang, tiba-tiba jam setengah 10 udah tidur lagi. Tapi untuk lingkungan pertemanan aman nih Kak? Kalau untuk lingkungan pertemananku aman sih Kak. Mereka support banget, mereka juga tahu kondisiku. Terus juga mereka bener-bener aku kalau misalkan stres gitu kayaknya aku butuh ketemu mereka sih. Terus mereka juga dikit-dikit main ke rumahku ya, jadi kayak ke rumahku tuh base camp banget. Jadi kayak dikit-dikit mereka tiba-tiba udah datang ke rumah aja. Yang kemarin minggu kemarin kita lagi stres-stresnya PI kan. Banyak orang yang akhirnya harus ACC balik judul. Sedangkan aku memang udah selesai, memang aku udah di ACC judulnya Kak dari lama. Cuma buat bisa ngerjain bab 1 tuh susah banget buat aku punya motivasi buat ngelakuin hal itu. Sampai akhirnya mereka tuh kita bilang kerjain bareng-bareng aja yuk gitu, dan mereka akhirnya ke rumahku. Dan ya aku ngerasa jadi nggak sendiri ya, ngerasain oh ya ternyata emang kayak gini ngerjain PI kali ya, emang ada up and down-nya, bakal ada frustasinya kayak gitu. Dan aku jadi ngerasa ya udah mereka support aja, dan aku juga support banget mereka gitu. Jadi aman sih selama ini. Kalau dari keluarga gimana Kak? Kalau dari keluarga ya sejauh ini sih aman. Kayak aku ngerasa sebenarnya ada perasaan keselnya ya. Entah kenapa aku udah pernah ngomong ini sama mamaku juga. Aku cukup terbuka sama mamaku kan. Jadi mamaku ini kayak suka banget nyuruh anak perempuan untuk beberes. Dan itu aku benci banget sebenarnya Kak disuruh kayak gitu. Kenapa? Karena aku tuh berdua kan sama adikku laki, tapi dia tuh kalau misalnya lagi di rumah gak pernah disuruh ngapain. Dan itu bikin aku kesel. Maksudku mamaku kan punya 2 anak ya,
nggak aku doang gitu. Aku pernah ngomong itu ke mama, dan beberapa waktu lalu juga aku sempat ngomong kayak aku sebel banget deh mah sama kalau kayak gini kayak gitu. Terus aku kan, maksud aku di lain sisi emang kalau aku kelihatannya nggak ngapa-ngapain ya misalnya, cuma emang kelihatannya nggak ngapa-ngapain secara fisik, tapi kan secara kognitif, secara mental tuh capek banget kak buat ngelakuin banyak hal. Kayak aku harus kuliah, pulang kuliah harus kayak gini, dan tuntutannya harus kayak gitu dan harus kayak gitu. Pun aku sebenarnya gak dibolehin bangun siang. Jadi kayak aku tiba-tiba jam 6:30 tuh udah paling banter banget buat bangun. Dan kalau misalkan di atas jam segitu pasti disindir lah, dimarahin lah, dan segala macam. Sedangkan kalau adikku bangun jam 11, jam 12 tuh nggak ada dimarahin sama sekali. Konsekuensi apa-apa. Iya, nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi itu merasa nggak adil aja sih kak. Kayak aku bilang kayak kenapa ya perempuan harus kayak gitu. Terus sempat bilang juga kayaknya aku nggak mau nikah deh mah kalau misalkan kayak gini ceritanya, aku kayaknya nggak bakal mau nikah kayak gitu. Terus mama juga sempat marah soal hal itu. Tapi untuk sekarang sempat ada rasa bapernya, kita berdua sempat ada rasa bapernya yang kayak kenapa sih aku bisa mikir kayak gitu. Mama mungkin rasa kecewa sama pemikiran aku, terus aku juga kecewa sama sikap itu gitu. Cuma akhirnya ya udah sih, kita udah, yang penting aku bisa ngomong apa yang aku rasain, mau itu kayak gimana tanggapannya ya udah gitu. Terus akhirnya sampai sekarang aman-aman aja, kayak ya udah gitu. Terus cuma mama ke ayahku sih, aku entah kenapa dulu biasa aja reaksi sama bapakku, tapi sekarang tuh susah banget gak marah-marahnya. Mungkin karena aku capek terus dengar komentar dia yang jadi nge-trigger, jadi aku kayak marah-marah. Iya. Sekarang tuh aku jadinya gampang banget marah yang ketersulut gitu. Karena kayaknya aku harus ngomong deh, kayak bilang aku capek banget deh ya gitu. Terserah mau dibilang kayak ih kan gak ngapa-ngapain, apanya yang capek, gak kayak gini, gak kayak gitu. Tapi aku bener-bener capek banget mental aku. Terus aku capek banget, aku harus ngerjain semua hal gitu. Walaupun gak kelihatan menurut mereka secara fisik, itu secara mental aku harus ngurusin kuliahan, tugas ini, tugas itu. Terus juga harus bikin harus bikin, misalkan aku mau ada acara nih di Karang Taruna, aku juga harus mikirin itu. Terus juga aku ada acara di volunteer, itu aku harus pikirin. Jadi ya nggak apa sih, aku ngerasa aku butuh banget buat ngertiin, tapi sekarang aku jadi capek ya buat ngertiin. Kayak ya udahlah gitu, berarti aku bisa ngomong kalau ya aku capek loh sebenarnya gitu sih kak. Iya pasti capek banget ya. Iya lumayan sih. Tapi dari Kak Deva sendiri ada kepikiran solusi untuk hal itu nggak? Solusi buat apa nih kak? Untuk kayak Kak Deva tadi kan bilang nggak bisa mengutarakan yang Kak Deva mau, jadi ujung-ujungnya marah-marah. Oh iya, tadi aku sempat kepikiran, baru beberapa waktu lalu sih aku kepikirannya. Ya kalau misalnya ada yang, terutama ketika ada komentar kayak iya kan gak ngapa-ngapain, apa yang bikin capek kayak gitu, ya aku bisa ngomong, tapi semoga nggak pakai emosi ya kak ngomongnya. Aku ngomong kayak iya sih kelihatannya emang nggak ngapa-ngapain gitu di depan laptop seharian aja, atau kayak rebahan, tiduran dan segala macam di kamar, mencuci kamar dan segala macam. Tapi kan di dalam kamar nggak tahu kan aku ngapain. Terus juga sebenarnya banyak banget loh hal yang aku lagi lakuin sekarang, nyari orang apa segala macamnya. Terus aku harus ngelakuin jadi nanti di hari Sabtu dan Minggu itu tuh ada acara juga kak di Karang Taruna. Ini tuh hektik banget. Maksudku yang secara fisik tuh nggak kelihatan capek, tapi aku tuh mikirin kalau sebenarnya gitu mentalku loh yang capek kayak gitu. Dan kalau misalnya reaksi bapakku atau mama kurang enak pas aku ngomong kayak gitu, ya udah sih kayaknya aku mikir ya udah aja, kayak mereka nggak harus ngerti banget juga, dan aku juga nggak butuh banget buat di ngertiin banget gitu. Maksudnya udah capek gitu
kalau mereka harus ngertiin aku banget. Gitu sih Kak. Dari Kak Deva sendiri pernah nyoba ngelihat nggak sih sudut pandang dari orang tua Kak Deva? Jadi Kak Deva tuh ngerasa oh wajar ibu gue, bapak gue berpikir seperti ini gitu. Aku tuh apa ya, kemarin sempat ngobrol juga ya soal yang aku marah-marah yang kenapa sih perempuan terus gitu kan, perempuan. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu tuh sebenarnya dari nenek sih. Jadi keluarga nenek itu rata-rata kan yang, jadi mama itu anak pertama, terus tanteku tuh cewek, dan jadi mama yang bersaudara dan 3 orangnya lagi tuh cowok. Nah dari nenek aku ngeliat bahwa semua tugas rumah itu tuh di perempuan, semuanya. Pas jadi anak laki-laki ini nggak punya tanggung jawab apa-apa sama dirinya sendiri, dan itu tuh apa ya, berasa pas dia nikah. Aku ngeliat sendiri gitu keluarga dia ketika nikah dengan gak bisa tanggung jawab, ya maksudnya tanggung jawab sama diri sendiri, jangan kan bisa tanggung jawab sama anak orang gitu, sama anaknya aja nggak bisa tanggung jawab. Dan sampai sekarang tuh sama nenek tinggalnya gitu, dan ya nenek terus yang ngomong, nenek terus yang harus backup kelemahan dia gitu. Dan aku nggak mau kayak gitu. Terutama aku jadi takutnya dendaman ya. Aku takut kalau nggak punya anak, aku takut dendam gitu sama anak aku yang cowok, kayak dulu nih gue diginiin nih, harusnya lu kayak gini. Aku takut sebenarnya. Cuma paham kalau aku nanya mama kenapa perempuan harus kayak gitu, karena emang rumah tangga itu katanya emang pegangnya di istri semuanya, dan jadi ibu tuh gak gampang, aku tahu, makanya kayak perlu banget tahan banting sebenarnya, ya perannya banyak. Dan ketika nanti kerja juga harus bisa membagi peran itu secara adil. Tapi aku tetap gak ngerti kenapa laki-laki itu harus diistimewakan itu. Emang kenapa kalau misalnya dia harus ngebantuin di dapur gitu maksudnya, dan emang kenapa kalau dia harus maksudku gini kan, kalau misalnya nanti adekku merantau, mau nggak mau kan dia harus bisa sendiri ya, apa-apa sendiri. Jadi apa ya, maksudku ya biar dia tanggung jawab juga sama diri dia sendiri, nggak perlu tiap hari lah yang kayak ngebantuin aku atau gimana. Paling enggak misalkan kalau misalkan dia habis makan dia cuci piring, atau misalkan dari kamarnya sendiri udah rapiin sendiri gitu ya, kayak gitu sih. Cuma aku ngerasa apa ya, dari mungkin mama ngelihat dari sisi ibunya juga gitu ya, melakukan anak laki-laki kayak gimana gitu. Dan yang penting aku bisa nyuarain aja sih Kak, apa yang aku mau dan apa yang enggak, walaupun faktor nyuarain itu mungkin bikin mama sakit hati dan segala macamnya, karena aku juga habis ngomong kayak gitu, nggak lama aku nangis di kamar sendirian, nggak enak juga gitu rasanya ngomongnya. Cuma ya udah nggak apa-apa, dari situ mungkin mama sama aku juga jadi bisa saling belajar juga gitu kan. Tapi masalahnya lebih ke ayah sih, kayak ayah tuh sekarang nyebelin aku, apa ya, aku bingung nih, maksudnya gini, aku tahu ini mungkin cuma jokes doang ya, cuma kadang-kadang kalau misalnya aku minta bantuin buat bikin kue misalnya, dia pasti kayak, emang gue laki apaan di dapur gitu, walaupun sambil ketawa-tawa, cuma aku kayak, gampang banget tersulupnya gitu Kak, kayak emang gitu, terus berantem lah intinya nanti. Tapi seringnya sih atau itu cuma bercanda, tapi kalau ada di waktu-waktu tertentu di mana aku lagi capek banget dan lagi ketrigger banget gitu ya, sensitif banget, aku pasti bakal marah-marah dan akhirnya kita diem-dieman. Itu aku ngerasa kayak aku sekarang marah-marah mulu sih, padahal sebenarnya karena masalah kecil gitu ya, cuman ya karena emosinya lagi nggak stabil aja gitu. Makanya aku sekarang selalu ngomong sama mama dan yang lainnya, kenapa aku marah-marah mulu, kenapa sih hal sekecil itu tuh bikin
marah gitu. Kenapa sih cuman denger suara orang ngobrol di depan, terus aku lagi capek banget ngerjain tugas, itu bikin aku kesal sendiri, kayak ih berisik banget gitu. Jadi kayak kenapa ya gitu sih, itu masih nggak bisa aku temuin jawabannya gitu sih. Iya, jadi Kak Depa tuh ngerasa kalau kenapa sih laki-laki sama perempuan tuh beda banget gitu ya. Padahal sebenarnya laki-laki itu kan boleh juga di dapur, kenapa enggak gitu kan. Kenapa harus perempuan doang yang beres-beres rumah, masak. Nah kan laki-laki cuman ongkang-ongkang kaki gitu kan. Menurutku peran kita kan sama ya, maksudnya sama-sama belajar juga. Dia juga anak sekolahan, aku juga anak kuliahan gitu kan. Maksudku ya harusnya sih sama aja gitu. Cuman mungkin ya aku ngerti sih perlakuannya beda gitu. Maksudnya kayak dia di dapur mungkin dia lebih bantuin ayahku yang lain gitu kan, misalkan bongkar pasang apa bla itu dibedain. Tapi yang maksudku aku juga kadang mau kok dilibatin yang bongkar pasang itu gitu maksudnya. Jadi kayak jadi mungkin karena aku lagi capek banget sama seluruh hal yang ada di semester 6, mungkin itu bawa banget ya, jadinya baper ya Kak. Jadi semuanya tuh numpuk gitu ya Kak Deva ya. Iya. Ya sebenarnya wajar ya kayak mungkin Kak Deva ngerasa gak ada yang apa ya ngerti kali ya pada saat situasi itu. Jadi Kak Deva ngeluarinnya dengan cara marah-marah dan akhirnya dua-duanya jadi marah gitu. Makanya aku bingung, aku harus gimana ya biar aku nyampain apa yang aku mau tuh nggak pakai emosi gitu loh maksudnya. Kak Deva sendiri pernah nggak coba bilang secara baik-baik gitu? Sejauh ini sih belum ya. Sejauh ini sulit banget buat ngomong baik-baik sama ayah. Kalau sama mama tuh udah sering. Kalau misalkan aku lagi marahan nih, beneran marahan, ya udah abis kita marahan aku ngomong, beneran aku ngomong, aku kayaknya kayak gini-gini gimana gini-gini. Terus abis itu, tapi sama ayah tuh susah banget buat ngomong apa yang aku rasain dan gimana, karena kadang rasanya tuh disepelein gitu apa yang aku rasain, jadi aku kayak males gitu sih Kak. Iya. Tapi sebenarnya menurut Kak Deva nih ya, kalau misalkan nggak dikomunikasiin secara baik-baik, kan Kak Deva udah pernah nih nyoba satu solusi dengan cara marah-marah, dan hasilnya kan ternyata nggak baik gitu ya, dengan jadinya dua-duanya saling saling bersuara keras gitu kan. Gimana kalau misalkan Kak Deva nyoba bicara baik-baik gitu, supaya ayahnya Kak Deva juga ngerti ini maksudnya Kak Deva tuh maunya kayak gimana. Jadi ayahnya Kak Deva juga jadi ngerti sudut pandang dari Kak Devanya, dari anak perempuannya gitu kan. Kayaknya mau banget aku buat nyoba hal itu ya, karena rasanya tuh juga nggak enak ya marah-marah sama orang tua dan tiba-tiba kita marahan mulu gitu, nggak enak. Jadi mau coba, tapi mungkin akunya deh yang harus tone, ya maksudnya tone down ya, yang kayak pelan-pelan bro gitu. Iya, mungkin emang harus dari kita duluan yang mulai ya, karena kan kita duluan nih yang sadar ya kan. Iya sih, kayaknya aku ngerasa jadi sekarang tuh title aku tuh baperan banget. Jadi aku kayak iya sih kalau dipikir-pikir emang baperan sih, tapi entah kenapa masih rasanya kesel kalau dibilang baperan, karena konotasinya kan negatif ya. Jadi ya udahlah, tapi aku ngerasa ya udah, aku apa ya, aku kayak mau coba sih buat ngobrol sama si ayah ini. Ya boleh dicoba Kak. Okay. Walaupun kadang mikirnya gini nggak sih Kak, kenapa sih nggak dia duluan yang ngerti kita gitu? Kenapa harus kita duluan yang sadar? Padahal kan kita anak gitu ya. Kenapa nggak orang tua duluan yang nyoba nge-reach out kita gitu kan? Iya, aku ngerasa kadang-kadang suka kayak gitu. Kenapa ya nggak ngerti maksudnya, dulu kan mereka juga pernah muda nggak sih gitu.
kenapa yang nggak ngertiin hal ini. Tapi tadi pas kakak ngomong kayak gitu aku jadi pikir, tapi mereka masa mudanya beda ya sama kita ya. Jadi kayaknya aku juga nggak bisa ngertiin si ayah ini 100% juga sih. Jadi kayak dia nggak akan bisa ngertiin aku 100% juga. Jadi nggak masalah ya. Berarti nggak apa-apa juga ya kalau harus dikomunikasiin. Bedanya tuh gimana kak maksudnya? Oh, maksudku mungkin karena dia tuh nggak pernah ngerasain bangku kuliah juga ya. Jadi kayak sehektik apa dan kayak gimana di kuliah itu ya udah gitu, maksudnya dia nggak tahu ya. Dan sejauh ini kan kalau misalkan di rumah itu kalau nyaman adalah ketika mama nggak marah-marah. Sedangkan kalau misalnya aku belum ngepel pagi dan aku nggak bangun pagi itu pasti mama marah-marah. Jadi dia tuh pasti akan kayak cepetan dong daripada mama marah-marah bla gitu. Padahal kadang ada adikku di rumah yang maksudku ya kenapa aku mulu yang sasarannya gitu. Jadi bisa ngomongin hal itu sama bapak. Jadi kan Kak Deva berarti udah ngerti dan sadar nih off dari ayahnya Kak Deva dan dari ibunya Kak Deva. Berarti nanti tinggal coba untuk komunikasinya kali ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Kak Deva, dari Kak Deva sendiri ada yang mau diceritain lagi? Oh oke. Ini sih kak, aku ngerasa gimana ya caranya buat, tadi kan balik lagi ke semester 6 ini ya, dan terutama tuh aku ngerjain PI. Gimana ya, aku lagi bingung banget punya motivasi itu harus kayak apa buat bisa ngerjain PI. Walaupun cuma sampai bab 3 doang, tapi rasanya capek banget gitu loh kak. Udah gitu sekarang tuh tugasku banyak banget ya, aku jadi curhat banget sama tugas ya kak, maaf banget sebenarnya. Jadi gak apa-apa, kita kan ngobrol santai. Oke. Aku tuh harus ke SLB. Jadi ada namanya psikologi anak khusus dan aku harus ke SLB gitu. Nah di SLB ini nanti harus wawancara gurunya sama observasi satu anak. Nah terus udah gitu ada tugas dan itu harus dibikin makalah sama PPT. Nanti setelah itu emang tugas kelompok sih, cuman tugas individunya disuruh nge-review jurnal, nge-review 2 jurnal, terus nanti dibikin internalisasi. Jadi jurnalnya tuh bikin jurnal sendiri gitulah intinya. Terus satunya lagi itu kita harus bikin kayak paper. Nah papernya itu mengenai anak yang autism, pokoknya gitulah intinya. Dan itu berdekatan banget. Tapi yang bikin aku sekarang alhamdulillah sih nggak begitu stres sama PI karena aku udah selesai bab 1. Tapi belum ngobrol sama bapaknya apakah itu bisa, tapi udah bener kan. Terus habis itu tugasku juga salah satunya lagi ya, aku bingung loh sebenarnya, banyak banget yang harus bikin laporan dan cari orang sih kak. Tapi alhamdulillah satu-satu udah mulai dikerjain gitu, udah mulai ada progresnya. Dan yang kemarin bikin stres banget tuh PI. Walaupun sekarang udah alhamdulillah banget. Makanya tadi aku ke rumah temanku dulu ya. Itu aku udah selesai bareng sama mereka. Jadi kayak ya udah, aku udah selesai banget ngerjain bab 1. Tinggal dikonsulin aja sama dosen pembimbingnya, itu udah benar. Cuma ya itu merasa capek. Apa ya? Udah capek banget gitu, kayak gak tahu deh, capek banget. Yang ke SLB itu kelompok atau gimana kak? Kelompok. Kebetulan itu kelompok dan berkelompok. Berkelompok. Dan itu kalau gak salah sih kayaknya minggu ke-10 udah harus selesai. Sedangkan ini udah minggu ke-8. Jadi aku gak tahu deh harus kayak gimana. Kemungkinan kemarin juga udah nanya sama dosennya. Dosennya sendiri bilang sebenarnya untuk PPT dan makalah itu nanti setelah UTS itu bakal ditampilin, tapi untuk laporan kalau bisa sebelum UTS gitu. Jadi aku agak kepepet banget ya, dan baru dapat suratnya dari dosen pengampu tuh kemarin.
Oh berarti belum ke Jadi SLB-nya. belum ke SLB-nya, tapi udah nanya, udah tahu tempatnya di mana. Tapi memang dari pihak sekolah minta ya berserta suratnya. Jadi kita mau survei dulu pertama kali. Jadi mau survei pertama kali buat ngasih surat, terus nanti kira-kira nanya nih mana anak yang bisa diobservasi dan gurunya bisa diwawancarai gitu. Kalau guru itu wawancara semuanya atau Satu aja sih Oh, satu yang aja. ngedampingin anak itu. Oh, alah. Gitu, dan itu harus bikin skrip pertanyaan wawancara kan, sama skrip aku lupa, observasi perilaku. Jadi harus dibikin target pelakunya, terus nanti pas observasi dicek gitu sih. Maksudnya persiapannya agak lumayan ya gitu. Terus untuk satu lagi ada namanya konseling, aku disuruh bikin video juga dan buat laporan, dan itu harus M10. M10. Gitu. Terus ya itu sih, maksudnya agak hektik, agak chaos, tapi insya Allah bisa sih Kak. Bisa. Kalau orang-orang bisa kenapa kita nggak bisa ya? Betul. Kalau orang-orang lulus kenapa kita nggak lulus? Betul. Terus ada yang mau diceritain lagi Kak? Apa ya Kak, aku juga bingung sih kalau mau cerita apa lagi. Yang bikin pusing juga gitu. Sejauh ini aku itu aja sih yang bikin pusing. Tapi mungkin ini agak nggak jelas ya Kak sebenarnya. Love life mungkin. Jadi sebenarnya nggak aku bikin pusingin juga sih si love life ini. Mungkin aku suka sama orang di Karang Taruna aku sekarang. Aku beberapa tahun lalu sempat ngerasa dideketin gitu sampai dia ya kita rutin deh chatan kayak gitu. Terus habis itu kita sering ketemu juga, karena dalam sebulan tuh udah pasti ketemu, yang mungkin dalam seminggu gak tiap hari, tapi maksudnya dalam sebulan tuh bisa 5 kali ketemu gitu. Kayak sering banget gitu aku ketemu sama mereka, dan nyambung sih ngobrolnya sama aku. Walaupun aku kadang suka lembab ya, maksudnya kalau di malam tuh udah nggak bisa gimana gitu, karena kan selalu malam kalau ada rapat dan segala macam. Jadi itu agak ngeganggu. Terus ya aku ngerasa sekarang kayaknya udah sering banget menuju ke arahnya ke sana, kayak menuju ke arah ya, gue tuh lagi PDKT lo tau sebenarnya gitu. Atau kayak gue tuh sebenarnya suka sama lo gitu. Iya. Cuma aku tuh pernah berbego Kak kalau untuk hal ini, karena kenapa ya, aku agak deep ya jadinya ceritanya, karena kan aku selama 4 tahun ini merasa kayaknya aku harus fokus sama diri aku sendiri gitu ya. Terus udah gitu aku takut jadi aku bergantung sama orang, terus nanti aku jadi hilang arah gitu sama diri aku sendiri gitu. Nah, dan aku cerita sama mama aku tuh punya banget prinsip buat gak pacaran. Jadi aku pengen sampai umur 25 tahun tuh aku gak mikirin harus pasangan dan segala macamnya. Aku pengen banyak punya temen aja gitu, maksudnya kayak relasi aja gitu maksudnya. Terus orang ini itu sampai yang tiba-tiba gue pusing nih, lu mau nggak nongkrong, gue jemput kayak gitu. Nah aku sering banget menolak hal itu. Terus aku merasa dia tuh udah ke arah testing aku, apakah jadi kayak bisa nggak ya gue lanjut gak ya gue gitu. Kalau nih orang ngerti ini maksud gue. Cuma aku selama ini pernah bego. Jadi kalau bisa kerjain ngomong apa, terus kayak aku cuma gitu doang, atau aku cuma senyumin doang gitu. Terus ya kalau aku cerita sama teman-temanku dibilangnya bego sih Kak, kayak on banget bla 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 gitu. Terus waktu itu terakhir kali adalah yang bilang on sama onnya, aku nggak sengaja bukan dia sengaja sih. Jadi aku udah lama banget chatan, dan emang kayaknya
aku suka juga sama dia tapi masih denial gitu. Terus tiba-tiba aku ngechat teleponnya, padahal tadinya tuh aku pengen nge-scroll chat yang dulu. Terus habis itu karena aku pencet dia tiba-tiba nelfon balik. Terus udah aku angkat, terus dia langsung juga ngomong di kapan dulu ya sama gue gitu. Terus aku malu banget, terus aku cerita sama temanku dan dia langsung, cowok tuh kalau udah nelfon balik berarti mau pengen teleponan gitu. Terus kayak orang tuh pengen aja di posisi lo yang sekarang yang kayak di telepon balik sama cowoknya gitu makanya. Terus aku kayak oh gitu ya, maksudnya ternyata kayak gitu. Tapi aku merasa sekarang kita mungkin karena aku sibuk dan dia juga lagi sibuk-sibuknya, jadi kayak yang ya udah aku marah sama dia, aku sebel sama dia pun juga kayak gitu, aku marah gitu. Terus hubungan kita tuh kayak temen sahabatan, nggak tahu apa sebenarnya, saya kayak partner di Qatar sih gitu. Dan dia tuh kalau di Qatar juga apa ngomongnya aku soalnya yang kayak ini Depa aja Depa gitu. Terus kalau ada apa-apa ini Depa udah bikin orang di sekitar tuh juga jadi kayak notice gitu loh, kayak oh dia sama dia ya gitu. Dan itu nggak baik ya buat aku karena ada abang sepupu di situ, jadi bisa terlihat walaupun udah kelihatan sih dari mama sama ayah juga, karena tiba-tiba dia di depan rumah dan ada mama dan ada ayah gitu. Dia datang ke rumah Kak Deva? Iya, ada datang ke rumah aku tiba-tiba. Berarti udah kenalan sama orang tua nih? Iya sih, maksudnya udah tahu lah ini yang buat aku udah kenal. Sebenarnya jauh dari semua itu sih. Dia waktu itu beberapa bulan yang lalu di bulan Februari ada pelantikan Karang Taruna, dan di pelantikan Karang Taruna itu juga dia tiba-tiba datang ke rumah. Jadi masak untuk cemilan selama pelantikan kan di rumah. Iya. Terus aku yang masak tiba-tiba. Terus akhirnya ya tiba-tiba yaudah gue bantuin nih, gue OTW. Aku kira cuma bercanda, ternyata beneran datang ke rumah. Terus yaudah kita ngobrol apa segala macamnya. Terus kayak dia bantu apa segala macamnya gitu. Bantu-bantu di rumah Kak Deva? Ya akhirnya kayak ya udah deket kan dari situ kan. Jadi dari situ juga dia ya udah kelihatan banget. Dan abis dari situ sebenarnya aku merasa nggak oke itu deh caranya di organisasi itu pertemanan tuh kayak gitu. Tapi ternyata setelah beberapa saat beda. Karena abang-abangan di organisasi itu juga lu kok gitu sekarang sama dia gitu. Udah mulai ngeceng-ngeceng gitu. Iya. Jadi aku yang kayak gitu ya arahnya gitu. Walaupun aku pekat tapi pura-pura bego aja pura-pura gitu bego. ya? Maaf ya. Nah kan tadi Kak Deva bilang gak mau pacaran, tapi ada laki-laki gitu kan yang ngedeketin Kak Deva. Kak Deva perasaannya itu gimana sih? Bingung. Boleh sih. diceritain gak perasaannya gimana? Pertama tuh bingung banget. Di satu sisi kayak ini tuh seru ya sebenarnya. Kayak perasaan-perasaan kayak gini tuh seru ya sebenarnya. Dan banyak orang yang pengen juga gitu kan. Tapi di satu sisi aku takut sih. Kenapa? Takut karena aku nggak tahu, mungkin kelihatannya kolot banget dan kayak agamis banget, padahal aku tidak seagamis itu juga. Tapi aku merasa apa yang udah aku capai sampai sejauh ini, masalah dosa dan bukan dosa kan emang masalah masing-masing ya. Cuma maksudku dari apa yang udah aku lakuin sejauh ini, kayaknya kalau aku pacaran itu sama aja kayak apa ya, kayak ngegantungin kebahagiaan aku sama orang lain gitu loh. Dan jatuhnya kayak padahal nih emang lo tuh udah sampai di titik ini karena dibantuin sama si Tuhan lo itu, terus lo tiba-tiba yang ngelakuin hal yang ya gue juga banyak banget salahnya gitu, aku banyak banget salahnya, aku masih melakukan banyak maksiat lainnya gitu ya. So maksud aku ya kalau pacaran tuh long lasting banget ya. Iya. Jadi aku merasa
kayaknya nggak usah deh gitu nggak usah dulu deh Masih gitu ya. iya kayaknya nggak usah dulu deh karena aku juga nggak tahu ya, aku mikirnya hubungan tuh long lasting. Terus kalau misalkannya masalahnya cuman dan masalahnya tuh harus dipikirin banget gitu dari hubungan itu, menurutku kayak jadinya gimana, akunya kayak gimana. Aku ngerasa selama aku temenan dan kenal dia, hanya aku nggak sanggup deh untuk pacaran apalagi dengan kondisi di semester 6. Aku Jadi Kak Deva ngerasa nggak siap secara mental juga ya? Aku nggak siap secara mental, kayak harus ngebagi waktu untuk ya maksudnya dia juga pasti mau cerita apa segala macam, walaupun sampai sekarang juga dia ada cerita segala macam. Maksudnya mungkin ada apa namanya di dia, aku belum pernah ngobrol juga sih kayak gini sama dia, cuma aku jatuhnya jadi kayak merasa ada beban di dia gitu, harus ngertiin aku dan takutnya tuh ada beban di dia ke aku harus ngertiin dia gitu. Dan kayaknya enggak deh, kayak aku nggak siap kalau misalnya apalagi ini kan satu organisasi ya, jadi ini selama 5 tahun aku nggak siap deh kalau di organisasi terus aku sama dia salah tiba-tiba cuma gara-gara ini. Kayak Kepikiran ya mungkin kalau misalkan nanti berantem ada inian apa ya tanggung jawab sosial juga gitu ya. Karena kebetulan dia ketua organisasi itu. Halo ketua. Dia ketua organisasiku dan aku sekretarisnya. Dan apa-apa tuh sama aku. Emang semuanya tuh sama aku, kayak kita ngadain rapat lah, terus kita apa namanya, kita nyari inilah, nyari itu lah, semuanya sama aku. Dan aku hubungin siapa dia juga pasti lewat aku. Terus kayak aku kemarin semuanya tuh ke aku gitu kan. Ya udah, maksud aku ya kita temenan dulu, walaupun kalau orang jodoh pasti juga dulu. Iya benar. Gimana ya, Kak Deva kan di satu sisi Kak Deva nggak mau pacaran, tapi satu sisi juga dia deketin dan apa-apa tuh komunikasinya tuh harus sama Kak Deva gitu kan. Nah gimana sih Kak Deva ngatasin hal itu gitu? Wah, nggak tahu sih Kak, kalau soal ngatasin hal itu, karena kayaknya juga aku kelihatan sukanya atau gimana, aku cuma nggak tahu. Tapi aku tuh gampang saltingan, maksud aku ya emang nggak kelihatan sih kadang-kadang kalau aku saltingannya kayak gimana. Cuma maksudnya bagi orang-orang yang kenal aku tuh aku gampang banget saltingan kan. Iya, kelihatan gampang ketawa gitu. Iya, iya. Dan mungkin kelihatan juga kali ya sama matanya kayak gini. Karena sebenarnya nggak siap juga ya kalau misalnya ada isu-isu tertentu aku sama Adi. Karena aku sempat pernah ngadirin. Sebenarnya kalau dibilang perasaan kayak gimana, bingung. Tapi aku pernah ngadirin satu acara dimana aku tuh sering banget ngadirin acara rapat bapak. Bapak-bapak. Untuk apa itu Kak? Rapat bapak tuh biasanya ngomongin soal lingkungan dan bisa ada acara. Kayak kemarin minggu lalu itu tuh ada acara buat, kalau itu sebenarnya bukan sama bapak sih, sama ibu-ibu, tapi bapak kan juga ada partisipasinya ya. Iya. Jadi kemarin itu ada acara posyandu sama ibu-ibu PKK dan itu kayak tes kesehatan. Jadi orang dari puskesmas Tanah Baru tuh datang ke sini, terus aku harus ngebantuin buat nge-screening. Jadi ketika nanti banyak orang datang, aku yang ngebantuin buat ngukur badan lah, timbangan berat badan. Anak kantor tuh bantu gitu ya. Anak kantor tuh bantu, terus nanti harus apa ya? Harus pakai G-form kan untuk bisa ke link. Nah, buat ngeliat, buat ngetes lah, misalkan anak usia 70 tahun ke atas gitu, ada itu tuh ada tes kognitifnya, kayak misalnya Pak saya nyebutin 3 hal, Bapak nanti habis itu ikutin ya gitu. Misalkan saya nyebutin pintu nasi bunga gitu. Nah kalau dia bisa nyebutin 3 hal itu berarti baik kognitifnya gitu.
Nah di G-Form itu kita yang ngebantuin, jadi nanti kita tanyain ke orangnya terus kita yang ngisi, karena kan bapak-bapak udah tua tuh susah ya buat ngeaplikasiin gadget gitu, jadi kita yang ngebantuin. Nah pada saat rapat aku selalu berdua sama orang ini, itu mungkin udah mulai kelihatan agak sas gitu sama bapak tertentu yang melihat kita, karena tuh pasti kan sebelahan kan duduknya, terus aku yang kayak kita tuh kayak ngobrol kayak gini-gini, terus aku ntar ketawa, dia ketawa, terus kayak diliatin gitu kayak gitu, terus aku kayak ya wow, kayak kalau misalkan emang beneran jadi atau gimana pun sama dia, pikirnya udah jadi ya. Maksudnya kalau misalnya takutnya tuh ada gosip, dan tuh pasti gak enak aja sih. Karena sering banget sekarang yang udah aku dianterin pulang sama dia, tadi jemput sama dia, itu tuh masih kayak sekarang sama ini gitu. Gitu. Jadi Kak Deva tuh nggak suka feel pas digosipinnya itu ya? Iya, karena sama abang-abanganku pun abang-abangku itu kayak gitu. Kayak waktu itu aku ada acara di masjid, terus ada abang-abang kita, terus kayak kita tuh sering banget kayak gini, kayak tiba-tiba aja gitu kayak, terus tiba-tiba dia, aku lupa deh ngapain, tiba-tiba dia kayak gini, terus aku terus kayak gitu-gitu, aku kayak terus di belakang tuh ada abang-abang, gitu sekarang lu itu ya sama dia ya gitu ke cowoknya, kayak misalkan namanya Adit ya, gitu Dit, jadi sekarang lu sama itu gitu. Itu langsung kayak aku pura-pura bodoh, aku langsung kayak melipir ke sana, ya aku nggak dengar, kabur. Iya, kabur takut gitu sih nggak, jadi kayak orang tuh udah ngeliat. Iya, soalnya ya kalau dari cerita Kak Deva kelihatannya dia deketinnya terang-terangan ya, lumayan terang-terangan ya. Gak tahu sih sejujurnya. Iya mungkin ya, satu. Jadi orang-orang udah banyak yang sadar gitu. Terus waktu kemarin aku lebaran juga ada cerita di mana aku sama dia ke rumah salah satu ya ibu-ibu PKK lah gitu, ketua posyandu. Terus pas datang ke sana diledekin kayak kemarin lu ngajak itu ya si misalkan namanya Putri ya, ngajak si Putri ya mau buat makan gacauan gitu kan. Terus dia bilang kapan gua ngajakinnya gitu, terus dia ngetok dulu kan, kayak memastikan banget gitu, kayak ya orang gak salah paham kan ya gitu. Terus nggak tahu sih aku ngerasanya kayak gitu atau enggak, tapi itu 2 kali itu netnya kayak aku kayak terus aku jadi ikutan ngeladekin kan, parah banget, di PHP-in gak jadi diajak gitu kan. Terus dia akhirnya ngomong enggak ya, kemarin gue jaga zakat, jadi waktu kemarin dia tuh jaga zakat banyak orang gitu sebenarnya, cuma yang diajakin makan gacauan tuh cowok, tapi dia tiba-tiba nyamber kayak iya lu mau ngajak gue makan gitu. Terus akhirnya si Putri ini udah ngomong ke banyak orang kayak gue mau diajak makan sama Adit gini gitu. Terus abis itu kan kita bercandain kan, parah di PHP-in kayak gini. Terus dia langsung ngeliat ke aku, terus kayak ya, langsung mau klarifikasi gitu. Enggak ya, nggak ada ya bu kayak gitu. Terus aku kayak takut karena sepanjang jalan tuh diledekin, maksudnya diledekin apa ya, karena sebelum itu waktu puasa dia emang kegacuan sama aku. Terus di kegacuan itu dia ngomong ya udah ntar bulan depan kegacuan lagi yuk gitu. Dan itu ngomongnya cuma aku doang, udah ada yang lain gitu. Terus sekarang ya udah sih sekarang cuman sekarang kayaknya ya udah kayak dia tahu aku lagi sibuknya, karena aku juga cerita kan gue sibuk banget gini, jadi jangan apa-apa ke gue mulu gitu. Gitu sih.
Ya, dari Kak Deva sendiri berarti kan Kak Deva tadi bilang udah belum siap gitu kan dengan tanggung jawab sosial dan lain-lainnya. Secara mental juga belum siap kan. Kak Deva udah coba komunikasi ini tuh ke dia. Karena aku nggak tahu arahnya dia benar suka apa enggak. Karena aku selagi dia ngomong secara gamblang, aku ya udah. Oh, jadi dia belum nembak gitu ya? Belum ada omongan ke arah situ. Jadi kayak ya kan masih abu-abu loh berarti ya. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya dia belum ada segala secara gamblang dia beneran ke arah situ, ya aku bisa aja. Ya nggak mau terlalu diambil hati gitu. Bahkan jadi kayak tadi kenapa dia kayak gitu ya gitu. Jadinya malah kita menerka-nerka sendiri ya. Iya. Dia tuh kayak gini sebenarnya karena suka atau emang baik aja. Karena setiap kali waktu itu pernah tiba-tiba aku bikin SW terus di reply sama dia, terus dia kayak itu yang baju garis-garis boleh juga, kenalin dong dia gitu. Padahal itu aku terus aku yang kayak kaget kan, yang garis-garis yang mana gitu. Sebenarnya temanku tuh juga pakai baju garis-garis walaupun nggak kelihatan, jadi aku langsung yang abu-abu apa yang hijau, aku bilang gitu. Terus dia bilang yang mana dong, yang abu-abu itu siapa sih, jadi gitu intinya. Terus gue kayak kelihatan banget kan kayak itu yang abu-abu boleh juga bla gitu. Terus aku yang kayak saltingnya sedetik tapi nggak secara gamblang juga kan dia ngomongnya kalau suka atau enggak. Jadi kayak emang cakep sih, gue udah tahu yang abu-abu mah gitu. Jadi kayak main apa ledik-ledikan aja. Tapi untuk kedepannya gitu, ada apa udah kepikiran kalau misalkan dia tiba-tiba menyatakan rasa suka ke Kak Deva? Nah itu kayaknya apa respon yang Kak Deva kayak bakal kasih? Itu pertanyaan karena yang kan bertentangan dengan prinsip Kak Deva selama ini gitu kan. Itu pertanyaan yang juga ditanyain sama teman-temanku yang lain. Pertama kayak aku bakal secara jujur deh ngomongin apa yang aku omongin barusan. Aku ngeliatnya kayak gimana, nanti kayak gimana, dan kita juga harus mikirin jangka panjang kayak gimana. Karena aku ngerasa udah ada tanggung jawab. Aku tuh ngerasa kalau udah dikasih tanggung jawab harus selesain gitu, harus selesai gitu. Dan di karantina ini nih tanggung jawabnya cukup besar ya, maksudnya selama 5 tahun. Jadi aku pengen kita biasa-biasa di orang-orang ini. Kalau misalnya suka mikir kalau misalnya nanti dia tiba-tiba punya cewek, biar bukan aku ya, aku bakal gimana ya? Kayaknya sejauh ini sakit hati ada ya, kayak yang kenapa ya kok dia ya gitu. Tapi ada rasa yang kayak ya udah sih, emang karena lo juga kan gak mau, berarti kayak bukan sama dia gak sih, berarti kayak gitu. Misalnya gak mau buat pacarannya ya, gak mau, berarti kalau bukan sama dia gak sih, entah kenapa ya. Dan prinsip buat gak pacaran ini aku gak tahu akan terus bisa aku lakuin atau enggak. Tapi kayak ngejaga aja apa yang takut gitu, takut kayak nggak siap buat patah hatinya, nggak siap buat sakit hatinya, dan itu kan spend waktu banyak ya buat hal-hal kayak gitu. Males aja, nggak pengen aja gitu ada di usia-usia yang sekarang. Ngerasa mungkin spend waktu, spend uang, spend tenaga, spend mental. Ya, itu worth it gak sih sebenarnya pacaran kayak gitu sih sebenarnya. Wajar kok Kak, wajar. Oke, berarti aku simpulin ya Kak, berarti Kak Deva ini sekarang lagi stres-stresnya sama kuliah karena lagi PI juga kan, banyak tugas juga yang numpuk, belum lagi di rumah ngerasa
nggak banyak orang yang ngerti Kak Deva. Dan saat ada orang yang datang ke Kak Deva malah bertentangan gitu prinsipnya sama prinsip hidup Kak Deva ya. Oke, dari kesimpulan tadi wajar banget kok kalau Kak Deva ngerasa lelah, apalagi ngerasa tugas tuh kayak nggak ada habisnya gitu ya. Kalau aku boleh saran alternatif lain selain journaling nih, karena Kak Deva kan lagi kurang motivasi untuk journaling, coba Kak Deva pakai teknik Pomodoro. Kak Deva tahu nggak teknik Pomodoro? Tahu. Oke. Dan yang perlu Kak Deva ingat, Kak Deva ini lagi belajar gitu, bukan lagi lomba. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Terus untuk yang tadi Kak Deva bilang tentang Kak Deva kurang merasa didengar gitu di rumah, pasti kan melelahkan ya, karena harus menahan banyak hal gitu di rumah. Kak Deva bisa coba alternatif untuk cerita-cerita ke temen yang Kak Deva tuh paling percaya gitu. Oke, untuk love life Kak Deva, kalau aku boleh saran, sebenarnya perasaan dan nilai itu bisa saling tarik menarik ya Kak. Dengan Kak Deva punya prinsip nggak pengen pacaran, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi Kak Deva bisa tetap berteman sama laki-laki yang Kak Deva ceritakan, lalu tetap menjaga batasan-batasan di dalam prinsipnya Kak Deva. Oke, itu tadi lumayan membantu sih buat aku jadi mikirin lagi aku harus kayak gimana nantinya. Oke. Makasih. Oke, kalau kayak gitu karena kita udah banyak ngobrol nih, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Kak Deva kalau udah pulang atau lagi di rumah dimanapun, Kak Deva boleh telepon aku untuk cerita kapanpun boleh. Kalau gitu terima kasih Kak Deva udah luangin waktu hari ini. Sama-sama Kak. Aku beneran ngerasa lebih lega gitu udah ngobrol. Kak Deva boleh cerita kalau misalkan mau telepon lagi di rumah atau lagi di mana aja boleh. Oke. Makasih banyak Kak. Oke, makasih Kak Deva. Makasih.